Hai Bre, ketemu lagi. Kali ini 480p akan membahas film yang akan membuat kamu termotivasi. Ini adalah salah satu film motivasi terbaik yang pernah ada. Film itu berjudul Pursuit of Happiness tahun 2006. Film ini dibintangi oleh Will Smith dan anaknya, Jaden Smith. Jelas aktor yang tidak bisa diragukan lagi. Film ini mendapat rating 8,0 di IMDb. Itu menandakan film ini bagus. Oke lah kalau begitu, langsung saja ke filmnya. Berlatar belakang di kota Francisco tahun 1981, di mana keadaan ekonomi saat itu sedang anjlok dan banyak pengangguran di mana-mana. Diawali dengan memperlihatkan seorang ayah yang mengantarkan anaknya ke tempat penitipan anak, atau yang lebih kita kenal dengan PAUD, yang padahal fungsinya bukan untuk itu. Ini adalah Chris Gardner. Dia merupakan seorang penjual alat pemindai kepadatan tulang, semacam alat ronsen gitulah. Alat tersebut hanya khusus dipakai oleh para ahli medis, sehingga otomatis Chris harus menjual alat tersebut ke setiap rumah sakit yang membutuhkannya. Namun nampaknya hal tersebut tidak semudah yang dibayangkan, karena kebanyakan rumah sakit pasti sudah memilikinya. Padahal Chris sendiri harus membayar sewa rumah dan biaya penitipan anak. Istri Chris bekerja di sebuah pabrik tekstil yang jam kerjanya sangat padat. Itu sebabnya sang anak selalu dititipkan di PAUD tersebut. Bahkan sang istri tidak pernah mengurus anaknya sama sekali, karena harus lembur demi menutupi kebutuhan keluarga mereka. Di sisi lain, Chris terlihat sedang duduk sambil memainkan Rubik Cube favoritnya, dengan merasa sedikit putus asa karena belum menjual satu alat pun selama beberapa bulan ini. Yang padahal itu adalah sumber penghasilan Chris satu-satunya. Pada esok harinya, ketika Chris berangkat bekerja, dia melihat seorang pria yang turun dari mobil yang mewah. Chris pun menyapa dan sok kenal dengan pria tersebut. Lalu ia bertanya, "Apa pekerjaanmu?" Si pria menjawab, "Aku kerja sebagai pelang saham atau stockbroker dan tidak perlu kuliah untuk itu." Chris pun melihat mereka semua nampak bahagia dengan kehidupannya. Lalu Chris bertanya dalam hati, "Kenapa aku tidak bisa seperti itu?" All look so damn happy to me. Why couldn't I look like that? Saat di rumah, sesekali terjadi pertengkaran antara Chris dan istrinya karena permasalahan ekonomi tersebut. Apalagi saat Chris meminta istrinya untuk menjemput anaknya di tempat penitipan anak karena Chris ingin melamar pekerjaan. Chris pun memberanikan diri untuk melamar sebagai seorang pialang saham. Dan bodohnya Chris menitipkan jualannya di seorang pengamen jalanan. Sehingga saat dirinya sedang wawancara, si pengamen tersebut membawa kabur alat tersebut. Masalah pun bertambah ketika pengurus tempat penitipan anak tersebut ternyata suka menonton acara TV drama dewasa seperti Ikatan Cinta, tepat saat menjaga anak-anak. Sehingga hal tersebut membuat Chris merasa khawatir, dan sebagai seorang ayah, Chris pun ingin yang terbaik untuk anaknya. Chris yang masih penasaran kembali melamar sebagai pialang saham di kantor lain. Si bos pun menerima lamaran tersebut dan akan menelpon jika ada waktu. Selesai dengan itu, secara kebetulan, Chris melihat pengamen tempo hari yang sedang bawa alatnya. Ia pun mengejarnya dan akhirnya bisa mendapatkan barangnya kembali. Saat di rumah, sang istri mengeluhkan Chris yang sudah beberapa bulan ini tidak menghasilkan uang sama sekali, yang padahal tabungan mereka makin menipis. Untuk itu, Chris kembali menemui si bos pialang saham yang tempo hari dia temui untuk kembali menanyakan tentang lamarannya. Chris pun nekat ikut naik taksi bersama si bos tersebut. Saat di dalam mobil, Chris pun berbicara dan mempresentasikan dirinya kepada si bos. Namun nampaknya si bos sibuk sendiri dengan Rubik Cube miliknya. Chris pun mengatakan, "Aku bisa menyelesaikannya." Dan ternyata benar saja, saat sampai, Chris bisa menyelesaikan semua sisi Rubik Cube tersebut. Namun saat akan pulang, Chris ternyata hanya memiliki sedikit uang yang tersisa, yang dimana uang tersebut akan habis jika dibayarkan ongkos taksi. Untuk itu Chris memutuskan untuk kabur dan lari dari sana. Sialnya, saat naik kereta, tangannya tersangkut di pintu kereta, yang menyebabkan Chris harus merelakan alatnya tersebut. Saat akan pulang, Chris menelpon istrinya untuk meminta maaf karena tidak bisa menjemput anaknya di tempat penitipan anak. Namun istrinya sudah terlanjur kesal karena dia harus bolos kerja untuk menjemput si anak.
Kekesalan tersebut membuat sang istri mengatakan bahwa Chris tidak bertanggung jawab dan memutuskan untuk mengemasi barang-barang lalu pergi dari sana bersama anaknya. Chris pun secepatnya pulang ke rumah, namun anak dan istrinya sudah keburu pergi. Tiba-tiba terdengar panggilan telepon yang ternyata telepon itu adalah telepon dari si bos tadi. Berkat Rubik's Cube yang tadi Chris selesaikan, membuat si bos tertarik untuk mewawancari Chris dan menjadikannya karyawan magang. Esoknya Chris bertemu dengan istrinya dan mengatakan untuk jangan pernah membawa anaknya seperti itu lagi. Dan di sini bisa disimpulkan bahwa Chris sangat amat menyayangi anaknya, melebihi siapapun di dunia ini. Saat di rumah, datanglah seorang pemilik kontrakan untuk menagih uang sewa. Namun Chris meminta perpanjangan waktu, dan untuk itu Chris harus mengecat rumah si juragan tersebut. Saat mengecat, lagi-lagi Chris tertimpa kesialan saat dirinya harus berurusan dengan polisi karena kejadian taksi tempo hari. Untuk itu, Chris harus diinterogasi semalaman hingga dia kembali meminta tolong kepada istrinya untuk menjaga anaknya sementara. Esok harinya, Chris pun lupa mau ada wawancara untuk kerja di perusahaan si bos. Dan dengan pakaian lucunya, Chris tidak punya banyak waktu untuk ganti baju sehingga dia langsung lari dari kantor polisi menuju ke kantor pialang saham tersebut. Saat di sana, sungguh terkejut para bos-bos melihat penampilan Chris. Mereka pun bertanya kepada Chris, apa yang terjadi dan kenapa penampilannya seperti itu. Chris pun menjawab semua pertanyaan dengan jujur dan apa adanya. Dan justru hal itulah yang membuat Chris diterima menjadi karyawan magang di sana. Namun masalahnya Chris tidak akan menerima gaji selama 6 bulan masa magangnya. Dan karena ini adalah kesempatan yang langka, Chris mau tidak mau harus memikirkan cara agar bertahan selama 6 bulan sampai dia menerima uang gajinya. Tiba di rumah, ternyata anaknya sudah tertidur pulas. Sang istri yang tidak tahan dan daripada terjadi pertengkaran terus-menerus, sang istri pun memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya dan meminta Chris untuk menjaga anaknya sebaik mungkin. Chris dan si anak pun keluar dari kontrakan dan memutuskan untuk pindah ke motel dengan harga yang cukup murah. Siangnya, Chris terpaksa mengajak anaknya untuk pergi bekerja dengan menjual alat medis yang tersisa untuk bertahan hidup. Sementara saat menukarkan nota penjualan, si anak terlihat ingin sebuah coklat batangan. Namun karena dia tahu bahwa sang ayah tidak punya cukup banyak uang, dia pun hanya terdiam. Tapi Chris yang paham kemudian membelikan coklat tersebut. Hari pertama bekerja, para karyawan magang tersebut diberikan sebuah buku besar untuk dipelajari. Si anak sendiri pun dititipkan di tempat penitipan anak yang penjaganya suka menonton drama di TV. Hari-hari setelah itu, Chris lalui dengan pergi bekerja, kemudian menjemput sang anak, lalu pergi ke motel. Sampai-sampai mereka berdua kadang tidur di bis. Suatu hari, Chris mendapat seorang klien yang akhirnya mau diajak untuk bertemu. Dengan cepat, Chris pun pergi ke sana. Namun, ada saja hambatannya. Ada satu atasan yang meminta tolong Chris untuk memarkirkan mobilnya di tempat yang kosong. Yang pada akhirnya Chris harus menerima kekecewaan saat tahu bahwa kliennya keburu ada urusan lain. Dengan semua kesedihan dan kekecewaan itu, Chris masih bisa tertawa ketika bersama anaknya. Saat melewati perumahan tersebut, sang anak melihat rumah yang indah dan beberapa anak orang kaya yang berlarian ke sana kemari. Saat berjalan, si anak mengungkapkan bahwa dirinya ingin menonton pertandingan football yang diadakan hari ini. Namun Chris tidak berjanji dan mengatakan insya Allah akan pergi ke sana jika pekerjaannya selesai. Tiba di rumah sang klien, Chris pun meminta maaf atas keterlambatannya kemarin. Saat mendengar percakapan si anak yang ingin menonton football, si klien pun mengajak untuk pergi bersama, karena kebetulan dia juga akan pergi ke sana. Saat pertandingan berlangsung, Chris pun mengungkapkan keinginannya untuk menawarkan investasi saham kepada si klien. Namun saat ini si klien belum bisa melakukannya. Setelah melewati 4 bulan, Chris ternyata berhasil menjual beberapa alat pemindainya dan berhasil bertahan hidup dengan anaknya. Namun suatu hari Chris mendapat surat penagihan pajak, di mana semua uang dalam rekeningnya diambil secara paksa tanpa pemberitahuan. Sehingga uang yang Chris miliki sekarang hanya tinggal $21 atau sekitar 200.000 lebih. Hal itu membuat Chris harus kembali berpikir keras untuk bertahan setidaknya 2 bulan ke depan
sampai dirinya mendapatkan gaji pertamanya. Saat ada dokter yang tertarik membeli alatnya, justru alat pemindai tulang tersebut tidak berfungsi. Sehingga Chris benar-benar bingung mencari uang kemana lagi. Saat pulang ke motel, Chris lagi-lagi mendapat cobaan. Ketika melihat semua barang-barangnya terletak di luar dan kamar motel terkunci. Ternyata hal itu dilakukan oleh pemilik motel karena Chris telat membayar uang sewa. Chris pun pergi ke stasiun untuk naik kereta dan tidur di dalamnya. Namun, karena kereta sudah terlanjur berangkat, membuat Chris dan anaknya harus terlantar di stasiun tersebut. Untuk menghibur anaknya, Chris berpura-pura mengatakan bahwa alat pemindai tersebut adalah mesin waktu. Dan pada saat tombolnya ditekan, mereka akan pergi ke zaman dinosaurus. Chris pun mendramatisirnya dengan mengatakan di sana ada banyak dinosaurus, sehingga harus pergi ke toilet umum untuk bersembunyi, yang padahal dia melakukan itu agar perhatian si anak teralihkan dan bisa tidur di dalamnya. Chris pun menggunakan tisu toilet untuk alas tidur mereka. Bahkan semalaman Chris harus terbangun untuk menjaga pintu agar tidak ada orang yang masuk. Gak tega Brit di sini sumpah. Esoknya, Chris pergi ke sebuah tempat penampungan sementara yang khusus untuk menampung para tunawisma. Demi anaknya, Chris pun bahkan mengalami sedikit perselisihan dengan seorang yang menyalip antriannya. Saat semua orang tidur, Chris terjaga dan memanfaatkan waktunya untuk memperbaiki alat pemindai tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan mempelajari buku pedoman pialang saham. Dengan semua yang telah dilalui, membuatnya terbiasa melakukan semuanya dengan cepat dan efisien. Hal tersebut membuat Chris berkembang dengan cepat dibandingkan karyawan magang lainnya. Saat sore hari, Chris harus kembali ikut antrian untuk mendapatkan makan gratis dan tempat menginap. Namun kali ini dia harus menerima fakta bahwa antrian sudah tutup. Hal tersebut membuat Chris dan anaknya harus kembali menggelandang di luar sana. Untuk makan, Chris pun terpaksa mendonorkan darahnya agar bisa mendapatkan sedikit uang untuk makan anaknya. Chris memanfaatkan uang tersebut untuk membeli beberapa alat untuk memperbaiki alat pemindainya yang tersisa. Karena jika dia bisa menjual alat pemindai terakhirnya tersebut, itu akan cukup untuk bertahan hidup selama 4 minggu ke depan. Dan setelah mendapat uang dari penjualan alat pemindai terakhir, akhirnya Chris tidak perlu lagi mengantri di tempat penampungan tersebut, karena dia dan anaknya bisa tidur di tempat yang lebih nyaman di sebuah motel. Hari ini adalah hari terakhir Chris sebagai karyawan magang. Tiba-tiba dia dipanggil ke ruang si bos besar. Di situ si bos mengatakan bahwa selama 6 bulan ini Chris melakukan pekerjaannya dengan baik dan cepat. Sehingga untuk itu Chris dijanjikan karyawan tetap dan besok dia sudah bisa mendapatkan gaji pertamanya. Good luck, Chris. Thank you. Life. This little part is called happiness. Saat pulang, Chris langsung memeluk anaknya dengan erat. Dan pada tahun 1987, Chris Gardner mendirikan firmanya sendiri dan menjadi orang sukses hingga sekarang. Bagaimana menurutmu dengan film ini? Menurut saya, film ini sangat menginspirasi. Apalagi film ini diangkat dari kisah nyata. Mungkin kamu akan sedih menonton film ini, atau mungkin kamu akan sangat termotivasi. Sungguh banyak pesan yang bisa kita ambil dari film ini. Salah satunya adalah jangan menyerah menggapai mimpimu. Selalu berpikir positif dan tetap tenang. Dan jangan jadikan cobaan sebagai alasan untuk menyerah. Oke bre, begitu saja video kali ini. Bagi kamu yang suka dengan konten dan channel seperti ini, bisa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Like dan komen agar channel ini terus berkembang. Oke bre, udah selesai videonya. Terima kasih. Somebody tell you you can't do something. Not even me. All right?